Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Mira. Di sini saya akan melanjutkan membaca buku Seni Memotivasi Diri, Strategi Mengubah Mimpi Menjadi Kenyataan, karya Brian Tracy dan Dan Strazel. Saya akan melanjutkan membacakan bagian ke-10 dari buku ini. Bagi kalian yang ingin memberikan saran atau ingin merekomendasikan buku untuk dibaca, kalian bisa tulis di kolom komentar. Kalian juga bisa mensupport channel ini dengan cara mensubscribe channel ini dan menghidupkan lonceng notifikasi agar tidak tertinggal video-video audiobook lainnya. Dan bisa juga dengan cara like dan share video ini agar banyak orang yang bisa mendengarkan audiobook ini dan bisa mendapatkan banyak manfaat dari channel ini. Bagian 10. Motivasi tertinggi. Kekuatan ritual untuk kehidupan yang luar biasa. Dan berkata, Brian, kita sudah sampai pada bagian akhir perbincangan kita. Dan mungkin pada salah satu bagian paling penting dari program kita, ada beberapa subjek di mana tanda kesuksesan pada subjek itu bisa melampaui atau terlepas dari subjek tersebut dalam beberapa karakteristik. Contohnya, saya mengira tanda orang tua yang sukses adalah mereka yang bisa membesarkan anak-anak yang mandiri, memiliki motivasi dan bahagia, sehingga anaknya kemudian bisa memimpin dirinya sendiri, dan peran orang tua pada akhirnya menjadi tidak diperlukan lagi. Sedangkan orang tua yang tidak sukses adalah mereka yang membesarkan anak yang tidak mandiri dan tidak memiliki motivasi, yang pada akhirnya hidup bergantung kepada orang tua sampai menjelang usia dewasa dan melenggangkan peran orang tuanya. Dapat juga dikatakan bahwa dokter umum yang baik adalah dokter yang mendidik dan memberi informasi kepada pasiennya untuk bersikap proaktif mengenai kesehatan mereka, untuk menghindari masalah kesehatan yang lebih besar di masa depan. Pada intinya, ia membantu pasien menjadi dokter bagi diri mereka sendiri, alih-alih memerlukan dokter terus-menerus untuk penyakitnya yang tak berkesudahan. Saya berpikir tentang motivasi sebagai subjek yang sama. Tanda dari orang yang sukses adalah orang yang mengatur kehidupannya dengan baik sehingga sesuai dengan karakteristik kesuksesan. Sehingga pada akhirnya motivasi kesuksesan yang konstan setiap hari hampir tidak diperlukan lagi. Seseorang bisa mencapai karakteristik kesuksesan ini dengan mengatur kehidupannya dengan serangkai ritual atau kebiasaan harian yang membuatnya bisa meraih kesuksesan dengan upaya yang jauh lebih sedikit. Bisakah Anda berbicara tentang bagaimana mengatur kehidupan kita dengan serangkaian ritual atau kebiasaan yang memberdayakan, yang bisa membuat motivasi bukan lagi sesuatu yang sangat diperlukan? Brian menjawab, benar, ketika saya mulai mempelajari manajemen waktu. Sebagian orang mengatakan, jika Anda mengatur waktu terlalu ketat, Anda menjadi terlalu kaku, tidak fleksibel, tidak spontan, tidak menikmati sesuatu, dan lain sebagainya. Saya menyelidiki pemikiran itu dan sangat hati-hati, dan menemukan hal yang sama sekali bertentangan. Semakin banyak hal yang bisa kita buat bekerja secara otomatis, semakin kita tidak perlu berpikir dulu untuk mengerjakannya. Semakin kita bisa membebaskan pikiran untuk aktivitas-aktivitas dengan tingkatan yang lebih tinggi. Semakin banyak hal yang bisa kita buat bekerja secara otomatis. Semakin kita bisa menggunakan pikiran untuk mencapai semakin banyak tujuan, sehingga ketika bangun di pagi hari, kita tidak mengatakan bagaimana caranya menaruh pasta gigi di sikat gigiku, bagaimana caranya menggoreng telur. Tidak, kita melakukan hal-hal itu tanpa berpikir lagi, sehingga pikiran kita bebas dan bisa memikirkan hal yang lebih penting. Orang sukses mengembangkan ritual yang memungkinkan mereka bisa melakukan hal-hal pada tingkatan yang jauh lebih tinggi. Saya akan memberikan formula untuk meningkatkan pendapatan sebesar 1000%. Formulanya 2% per bulan, 25% per tahun, 10 kali lipat dalam 10 tahun. Itulah ritual yang harus dijalani setiap harinya. Ribuan orang yang pernah mencoba ritual sukses yang saya ajarkan
menyampaikan kepada saya, sekali berhasil memulai ritme bangun pagi, menulis ulang tujuan, mempelajari dan meningkatkan keahlian, merencanakan aktivitas harian di awal dan sebagainya, saya bisa mengerjakan begitu banyak hal dengan sangat sedikit stres, sehingga saya menunggu-nunggu untuk mengerjakannya. Ritual ini menjadi otomatis dan mudah. Buku terbaru saya bicara tentang kekuatan kebiasaan. Membangun kebiasaan pada mulanya sangat sulit, tetapi menjalaninya kemudian sangatlah mudah. Mendisiplinkan diri berulang-ulang sangatlah sulit, tetapi kemudian kedisiplinan itu akan melekat dan menjadi otomatis. Kita akan melakukannya tanpa berpikir lagi. Orang-orang sukses memiliki ritual kesuksesan. Pertama-tama, tidurlah di awal waktu, bangunlah di awal waktu. Seperti saya katakan sebelumnya, kemampuan untuk mengistirahatkan pikiran, otak, dan badan secara penuh memiliki efek luar biasa pada keseluruhan kinerja kita sepanjang hari. Ingatlah, kita adalah mesin yang berpikir. Sepanjang hari, kita harus menyelesaikan berbagai persoalan dan membuat keputusan. Satu gagasan besar akan cukup untuk menjadikan kita kaya. Satu keputusan besar bisa mentransformasi sebuah bisnis. Satu pemecahan masalah bisa membuat kita menghasilkan lebih banyak kemajuan dalam beberapa tahun dibanding yang dihasilkan banyak orang selama bertahun-tahun. Maka pertama-tama, tidurlah lebih awal dan bangun lebih awal. Benjamin Franklin mengatakan, tidur di awal waktu dan bangun di awal waktu membuat kita sehat, kaya, dan bijak. Satu-satunya alasan kita tidak pergi tidur di awal waktu adalah karena kita terdistraksi oleh televisi. Maka aturannya adalah matikan televisi pada pukul 21.00 sehingga otak kita bisa rileks dan bisa tidur pada pukul 22.00. Studi terbaru menemukan bahwa orang-orang kaya menonton televisi kurang dari 1 jam dalam satu hari, dan mereka biasanya melihat tayangan yang sudah direkam sehingga bisa melihatnya sesuai jadwal mereka. Jika kita melihat televisi sebelum tidur, pikiran kita tidak akan bisa beristirahat. Berikutnya, makanlah 3 jam sebelum waktu tidur, karena dengan demikian ada cukup waktu untuk mencerna makanan dengan baik, dan kita akan mengantuk. Jika kita makan terlalu dekat dengan waktu tidur, itu akan membuat kita terus terjaga dan tidur kita tidak berkualitas, sehingga kita berada di tempat tidur untuk waktu yang sama, tetapi bangun dalam keadaan lelah. Kita bangun dengan terpaksa. Maka hati-hatilah soal kecukupan tidur ini. Pikiran, rencanakan, atur hal ini, kesampingkan hal lain. Saya mempunyai beberapa teman baik yang sangat sukses. Ketika kami masih muda, kami akan pergi makan malam di luar pada pukul 20 atau 21, makan dan minum sampai pukul 22 atau 23, dan pulang tengah malam. Ia dan istrinya sekarang makan malam pada pukul 17 atau 18, pergi tidur pada pukul 20 atau paling telat pada pukul 21. Mereka bangun pada pukul 4 atau 5, lalu bekerja dan mereka memiliki hari kerja yang amat sangat produktif. Jika kita tidur selama 8, 9, bahkan 10 jam pada malam harinya, kita akan jauh lebih produktif pada keesokan harinya. Maka, jadikan tidur dan bangun di awal waktu sebagai ritual. Saya selalu menganjurkan untuk membuat daftar hal-hal yang akan dilakukan esok hari pada malam sebelumnya. Pelajari daftar itu, organisasikan, dan simpan dalam pikiran. Salah satu alasan utama kita tidak bisa tidur adalah kita terus terjaga sambil membolak-balik badan di tempat tidur, memikirkan sesuatu yang harus kita lakukan besok, yang lupa kita tuliskan ketika kita menuliskannya segalanya. Pikirkan kita menjadi jernih. Ibarat membersihkan papan tulis dari berbagai coretan. Pikiran kita jernih karena semua yang harus dilakukan besok sudah dituliskan. Menuliskan tugas juga akan mengeluarkan kemampuan pikiran kita. Pikiran bawah sadar dan pikiran suprasadar kita akan bekerja memproses apa yang ada di daftar itu sepanjang malam. Sehingga ketika bangun di pagi hari, kerap kali kita akan memiliki pengertian yang sempurna atau ide yang sempurna tentang bagaimana cara menyelesaikan suatu masalah atau mencapai suatu tujuan. Maka tuliskan tujuan-tujuan esok hari pada malam sebelumnya, sehingga sepanjang malam komputer bawah sadar kita yang luar biasa akan bekerja menghasilkan ide-ide banyak terobosan besar dalam kehidupan
terjadi pada orang-orang yang baru bangun tidur, kadang pada tengah malam dengan ide yang mengubah hidup mereka. Beberapa terobosan ilmiah hebat terjadi sebagai hasil dari proses itu. Kalau bisa, sediakan selalu buku catatan dan pensil atau pena di meja samping tempat tidur, sehingga ketika bangun di malam hari dengan ide besar di kepala, kita bisa langsung menuliskannya karena jika tidak, ide itu akan menghilang kembali. Ada sebuah aturan dari Napoleon Hill, tangkaplah ide dan tuliskan. Bayangkan ide-ide berterbangan di udara seperti komet, tangkaplah ide itu dan tuliskan. Bisa jadi ide itu akan mengubah hidup kita. Ritual kedua yang saya perhatikan setiap hari adalah olahraga di pagi hari setelah bangun tidur. Saya mendiskusikan hal ini dengan para fisioterapis profesional. Belum lama ini, berulang-ulang mereka mengatakan bahwa jika Anda suka berolahraga di pagi hari, Anda cenderung akan mempertahankan kebiasaan ini, dan kemungkinan besar Anda akan memperoleh semua manfaat olahraga. Jika Anda memutuskan untuk berolahraga sore, Anda cenderung akan mencari alasan, lelah, sibuk, sudah terlambat. Maka saya bangun di pagi hari dan langsung berolahraga selama 15 sampai 50 menit. Paling tidak, saya akan melakukan serangkaian gerakan peregangan sit up untuk melatih otot inti. Omong-omong, setiap orang perlu melakukan 100 sampai 200 kali sit up setiap pagi. Latihan ini sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan otot. Cara melakukannya adalah saya mempelajarinya dari seorang ahli atletik. Letakkan tangan di belakang kepala, tekuk lutut, telapak kaki menapak rata di lantai, dan angkat pundak Anda. Tidak perlu lebih dari itu. Kita tidak perlu melakukan sit-up ala angkatan laut, seperti gerakan crunch dan lainnya. Kita hanya perlu mengangkat pundak dari lantai untuk mengencangkan otot dan melakukannya 100 kali. Hampir semua orang bisa melakukannya 10, 20, 50, 100 kali. Dengan melakukannya, latihan penguatan otot ini, kita memperkuat seluruh tubuh dan postur tubuh. Kita merasa lebih baik. Kita mengurangi sakit pada punggung, pinggul, lutut, dan pundak. Hanya dengan melakukan olahraga ringan seperti ini. Olahraga favorit saya disebut wig-wag. Baringkan badan di lantai, tekuk lutut, telapak kaki rata di lantai, miringkan kedua lutut sejauh mungkin ke satu sisi dan kepala ke sisi berlawanan. Lalu lakukan ke arah sebaliknya. Saya melakukannya sebanyak 30 kali. Dilanjutkan dengan sit up 150 sampai 200 kali. Lalu wig-wag lagi 30 kali. Gerakan-gerakan ini melatih tulang belakang kita dari leher sampai tulang ekor. Tulang belakang kita secara keseluruhan berotasi 60 kali setiap harinya. Latihan ini sama sekali tidak berbahaya, tidak diperlukan kekuatan otot, tetapi ini adalah salah satu latihan yang menjamin kita bebas dari sakit punggung. Saat ini sakit punggung dialami oleh 50% orang berusia di atas 50. Hal ini disebabkan mereka tidak secara kontinu memutar tulang belakang. Hal lain yang saya lakukan adalah senam aerobik yang benar-benar esensial. Jika kita melakukan latihan aerobik di pagi hari, kita akan lebih cerah, lebih tajam, lebih kreatif, dan memiliki lebih banyak energi sepanjang hari. Saya memiliki treadmill, mesin elliptical, dan sepeda. Plus, saya memiliki kolam renang di seberang jalan di Country Lab dengan jarak lintasan 22 meter, sehingga saya bisa berenang sejauh 10 km, 1/4 km, setengah kilometer, atau 1 km. Jadi, kita memerlukan sekitar 200 sampai 300 menit olahraga setiap minggunya, dan kita harus merencanakannya. Sama seperti merencanakan rapat bisnis. Pagi ini saya bangun dan melakukan rangkaian olahraga ini. Dan mungkin selanjutnya kita bisa menambahkan aerobik ke dalam daftar olahraga kita. Saya berenang 2 kali seminggu, setengah kilometer sekali berenang, 1 kilometer seminggu. Saya mengatur tanggal dan waktunya, dan saya bangun di pagi hari, pergi ke kolam renang dan mengerjakannya. Saya bercanda pada istri saya bahwa saya bangun pada pukul 6 atau 6.30. Lalu saya membawa diri saya dengan menarik tekuk saya dan melemparkan diri saya ke dalam kolam renang sebelum saya tahu apa yang terjadi. Dan kemudian saya menggapai-gapai ke sana kemari di dalam air. Hal seperti ini akan membuat Anda antusias sepanjang hari. Jika kita berolahraga secara rutin, kita menginjeksikan endorfin,
obat kebahagiaan alami ke dalam darah dan otak. Jika kita mengonsumsi obat-obatan terus-menerus, pada akhirnya kita akan kecanduan. Dan kecanduan paling baik yang bisa kita kembangkan adalah kecanduan pada endorfin. Karena kita hanya bisa mendapatkan endorfin ketika kita melakukan sesuatu yang memperkaya hidup kita. Ketika kita tertawa, ketika kita mencintai, ketika membaca sesuatu yang kita minati, ketika menuliskan tujuan, ketika berjalan, dan terutama ketika kita melakukan senam aerobik. Kita sedang mengaktifkan endorfin, dan kita akan merasa nyaman selama berjam-jam. Jika kita melakukannya berulang, kita akan segera menjadi ketagihan untuk bangun pagi dan berolahraga. Kemudian kita harus menahan godaan untuk melakukannya, karena kita akan mulai menunggu-nunggu kesempatan untuk merasakan betapa nyamannya perasaan kita sesudahnya. Ritual lain untuk meraih sukses adalah melakukan meditasi selama 15 menit setiap harinya. Saya mendapati meditasi bukan hal mudah bagi saya, tetapi saya sangat menikmati membaca materi-materi spiritual dalam kesunyian dan berkontemplasi mengenai apa yang saya baca. Anda bisa melakukan yang manapun dari keempatnya. Anda bisa bermeditasi jika memang suka, tetapi ada bahaya terkait meditasi. 50-70% orang yang bermeditasi menjadi tertidur. Mereka bangun di pagi hari, bermeditasi, dan tertidur. Hal ini berhasil diketahui di Harvard. Saya bermeditasi. Tidak, Anda tidak bermeditasi. Anda hanya kembali tertidur. Anda tidur kembali selama 15 menit. Tetapi, jika kita bangun dan berolahraga, kita menjadi aktif. Setelah itu, lakukan sesuatu yang bersifat mengedukasi, memotivasi, atau bersifat spiritual. Misalnya membaca satu bab buku, duduk dan bacalah, lalu pikirkan tentang bagaimana kita bisa menerapkannya secara nyata. Ada satu aturan dari seorang pendeta besar bernama Henry Drummond. Ia mengatakan 1 jam pertama pada suatu hari adalah kemudian penentu arah hari itu. Apapun yang kita masukkan secara mental ke dalam pikiran kita dalam 1 jam pertama pada hari itu akan menentukan keseluruhan hari kita. Ini sebabnya kita harus menghindari membaca berita dan semua berita sampah tentang kekerasan, pembunuhan, dan korupsi sebagai hal pertama yang dilakukan pada pagi hari, karena hal itu akan menempatkan kita pada sikap negativitas. Bacalah sesuatu yang positif dan mengembirakan selama 15-50 menit pertama setiap harinya. Setelah itu, baru lakukan hal lain. Saya senang memulai hari setelah olahraga dengan secangkir kopi. Ketika mengombinasikan secangkir kopi dengan bahan bacaan yang menyenangkan dan menggarisbawahi bagian-bagian menariknya, jangan pernah membaca tanpa pena di tangan, agar bisa langsung menandai bagian-bagian menarik. Lalu bangunlah seolah kita baru saja menelan sebuah pil spiritual. Kita merasa bahagia, kita merasa siap menghadapi hari itu, dan kita jauh lebih kreatif. Tuliskan 6 prioritas setiap harinya. Saya memiliki aturan untuk memiliki sebuah buku catatan dengan binder spiral. Jika tidak mampu membelinya, mintalah pada ibumu, karena ia ingin kita berjalan keluar rumah untuk membelinya. Buka dan tuliskan tanggal dan tempat hari ini. Lalu tuliskan 10 tujuan. Seperti sudah kita bicarakan di awal, tuliskan dalam bentuk waktu sekarang. Anda boleh menuliskan lebih dari 10, tetapi Anda harus menuliskan 10 setiap harinya. Saya dulu menawarkan sebuah program pelatihan dan saya memberi jaminan bahwa jika peserta menemui saya 1 hari setiap 3 bulan dan menjalani 1 hari penuh latihan dengan saya terkait perencanaan, produktivitas, fokus, konsentrasi, dan sebagainya, peserta akan bisa memperoleh penghasilan dan memiliki waktu liburan 2 kali lipat dalam 1 tahun. Jika tidak berhasil, saya akan mengembalikan biaya pelatihannya. Tidak akan dikenakan biaya apapun untuk pelatihan setahun itu, dan saya tidak pernah mendapat permintaan pengembalian pembayaran. Dalam program pelatihan saya selalu mengisi penuh hari pertama dengan serangkaian ide yang akan memberikan jaminan untuk meningkatkan penghasilan menjadi 2 kali lipat.
Pertama-tama, saya akan meminta semua orang menuliskan 10 tujuan. Lalu, saya akan memberikan sebuah buku catatan dengan binder spiral dan mengatakan buku ini akan menjadi teman terbaik Anda. Selama 30 hari ke depan, saya akan meminta Anda untuk melakukan hanya satu hal. Buka buku ini setiap pagi dan tuliskan 10 tujuan Anda tanpa mengacu pada apa-apa yang Anda tulis kemarin. Anda tidak diminta menyalin tujuan sebelumnya. Anda harus memulai dengan halaman baru yang bersih dengan hanya mengandalkan ingatan, dan hal paling menakjubkan akan terjadi. Beberapa tujuan yang ditulis pada hari pertama akan menghilang dari daftar. Anda akan lupa untuk menuliskan ulang karena tujuan-tujuan itu tidak terlalu penting. Tujuan lain akan naik posisinya dalam daftar, dan bahkan Anda akan menuliskannya dengan lebih jelas. Tujuan lain akan turun posisinya. Anda akan mulai menulis ulang suatu tujuan dengan cara berbeda, mengembangkan tujuan baru, dan tiba-tiba saja Anda mulai mencapainya. Salah seorang peserta pelatihan saya mengerjakan latihan ini bersama saya pada suatu hari Jumat, dan pada hari Kamis minggu depannya, ia telah menyelesaikan 5 dari 10 tujuan untuk tahun itu. Ia merasa tidak percaya, rasanya seperti menekan tombol detonator dinamit, segalanya tiba-tiba meledak, tujuan bisnis, tujuan hidup, tujuan keluarga, tujuan pertemanan, tujuan keuangan, semuanya terjadi begitu saja pada kecepatan yang luar biasa. Ia mengatakan, saya mencapai lebih banyak hal dalam 1 minggu dengan menulis 10 tujuan. Seperti itu di luar perkiraan saya untuk mencapai dalam 1 atau 2 tahun. Maka lakukan saja, saya mengatakan kepada peserta pelatihan saya. Lakukan setiap hari selama 1 bulan. Hanya butuh waktu 3-5 menit untuk menuliskan 10 tujuan. Lakukan selama sebulan dan lihat apa yang terjadi. Tidak terhitung banyaknya orang yang mengatakan kepada saya bahwa mereka telah membayar puluhan ribu dolar untuk mengikuti berbagai program pelatihan, tetapi mereka menghasilkan banyak kemajuan dengan satu ide ini daripada dengan 3 tahun kursus pelatihan atau kelas yang pernah diikutinya. Jadi, cobalah lakukan ini, dan keseluruhan hidup Anda akan mulai berubah. Sejak saat itu, jika cara ini dirasa memberikan hasil, lakukan setiap pagi sebagai ritual. Bangun, berolahraga, membaca bahan bacaan spiritual, lalu tuliskan 10 tujuan yang ingin dicapai. 10 daftar tujuan itu menjadi acuan aktivitas Anda hari itu. Daftar itu akan mengaktifkan pikiran bawah sadar dan suprasadar Anda. Daftar itu akan mengaktifkan korteks retikular. Alat di dalam otak Anda akan menjadikan Anda menyadari sesuatu yang sebelumnya tidak Anda sadari. Jika Anda menuliskan, saya ingin mengendarai Mercedes-Benz, merek baru berwarna hitam silver, dengan 4 pintu dan dengan pelapis jok dari kulit. Sejak saat itu Anda akan melihat Mercedes-Benz hitam itu di mana-mana. Dan Anda akan mulai melihat hal-hal berbeda yang bisa Anda lakukan untuk mendapatkan uang yang Anda perlukan untuk membelinya. Ritual lainnya berkaitan dengan penanganan email. Jangan memeriksa email di pagi hari. Memeriksa email seperti saya katakan adalah aktivitas penutup. Jadi, tahanlah godaan untuk bangun pagi dan memeriksa email. Ada orang-orang yang jadi ketagihan dengan email sehingga mereka bangun di malam hari untuk memeriksa email. Mereka bahkan memasang alarm pada telepon selulernya untuk membangunkan mereka atau meminta siapapun yang ada bersamanya di sepanjang malam. Mereka tidak ingin ketinggalan email yang masuk. Mengapa demikian? Kita sudah bicara tentang masalah ketergantungan sebelumnya. Terkait email ini, kapanpun pemberitahuan email masuk berbunyi, itu menandakan adanya sesuatu yang baru, sesuatu yang tidak bisa diduga, seperti ketika memutar mesin undian. Hal ini memicu pelepasan dopamin di otak, ibarat kejutan arus listrik atau sambaran kilat di angkasa. Sejumlah kecil dopamin menyebar cepat di otak, berfungsi sebagai stimulan. Dopamin memiliki efek stimulan yang sama dengan kokain dan obat-obat terlarang lain. Zat ini membuat kita terstimulasi dan waspada, membuat kita berenergi penuh, rasa ingin tahu, membuat kita terlonjak sehingga ingin cepat-cepat memeriksa email. Itu sebuah
Itu sebabnya orang-orang menyalakan telepon dan sistem pemberitahuan emailnya sepanjang hari. Ketika pemberitahuan email masuk berbunyi, mereka terkejut senang dan memeriksa email. Jika tidak ada pemberitahuan email masuk, mereka mengirimi teman-temannya email yang akan mengirimi mereka balasan. Sehingga kejutan menyenangkan itu datang kembali. Lalu yang terjadi setelah memeriksa email pertama di pagi hari adalah Anda ketagihan efek hormon dopamin. Tentang kecanduan alkohol dikatakan, satu tegukan terlalu banyak, tidak minum adalah cukup. Seorang alkoholik tidak bisa minum hanya satu tegukan. Itu sebabnya mereka memiliki pertemuan alkoholik anonim pada jam-jam minum pukul 17.00 sore hari. Mereka bertemu dengan kelompoknya, berada di tempat itu selama 2 atau 3 jam untuk mengobrol sampai waktu minum utama berlalu, yaitu waktu yang biasa digunakan untuk minum-minum setelah bekerja. Lalu mereka pulang dan mungkin merasa baik-baik saja. Tetapi jika mereka minum satu tegukan saja, mereka tidak dapat berhenti minum sampai mabuk. Semua orang yang mengetahui dunia para alkoholik mengetahui hal ini. Hal yang sama terjadi pada dopamin. Sekali mendapatkan pelepasan dopamin pertama, kita tidak bisa berhenti memeriksa email sepanjang hari. Rata-rata orang dewasa saat ini memeriksa email 145 kali sehari. Rata-rata mahasiswa memeriksa email dan Facebook 18 kali dalam 1 jam. Mereka biasanya beraktivitas tanpa bisa lepas dari telepon selulernya, sehingga mereka memakai earphone. Mungkin nada deringnya tidak terdengar orang lain, tetapi mereka bisa mendengar setiap nada pemberitahuan yang masuk. Mereka memiliki nada dering berbeda untuk orang berbeda, sehingga mereka tahu, oh ini panggilan dari Susan, oh ini alarm tugas. Mereka mendapat kejutan-kejutan menyenangkan sepanjang waktu, sehingga mereka tidak bisa berkonsentrasi. Dopamin adalah obat anti konsentrasi. Seperti saya katakan sebelumnya, semua kesuksesan dalam hidup berasal dari penyelesaian tugas. Semua kesuksesan dalam hidup berasal dari dilakukannya tugas penting dan berkonsentrasi penuh pada tugas itu sampai selesai. Jika ingin kaya dan sukses, mulailah dengan mengerjakan tugas paling penting setiap pagi dan selesaikan sebelum melakukan pekerjaan lain. Jika kita bisa mendisiplinkan diri untuk bekerja bersungguh-sungguh selama 90 menit setiap pagi, kemudian 90 menit lagi dan menyelesaikan satu tugas utama, hidup kita secara keseluruhan akan berubah. Kita akan mengalami neuroplastisitas atau plastisitas otak. Kita akan mengalami pembentukan ulang dan perubahan saluran-saluran di otak. Melalui pengulangan, kita akan mengembangkan keseluruhan cara baru dalam bertindak dan berpikir. Terobosan besar dalam neuroscience atau ilmu tentang otak dalam 10 tahun terakhir adalah bahwa otak kita bersifat plastis tak terbatas sampai dekade ke-8 atau ke-9 usia hidup kita. Jika kita memberi diri kita informasi baru, otak kita akan membentuk saluran saraf baru dan kita akan mulai berpikir, merespon, dan bertindak dengan cara yang berbeda. Kita bisa mengubah hidup kita dengan melakukan hal ini secara berulang. Tetapi jika kita memulai dengan memeriksa email di pagi hari, otak kita dengan segera akan menjadi kurang peka. Kita semakin tidak bisa berhenti untuk tidak memeriksa email. Para pelatih manajemen waktu terbaik mengatakan bahwa beberapa studi juga telah dilakukan di Harvard terkait hal ini. Banyak karir para manajer dirusak oleh obsesi mereka terhadap email. Pada saat melatih dan menjadi konselor dan bekerja dengan para eksekutif di perusahaan-perusahaan Fortune 500, para pelatih ini memberi arahan, hentikan kebiasaan itu. Jangan lakukan itu, jauhi kebiasaan itu. Pada kesempatan pertama, para peserta pelatihnya seperti orang kecanduan. Mereka terus mencoba mengambil iPhone mereka untuk memeriksa email, hampir kapanpun mereka bisa. Maka matikan dan tinggalkan telepon seluler Anda. Salah satu aturan yang sangat baik dari Thomas More, filosof dan penulis Care of the Soul, adalah matikan semuanya. Matikan televisi, matikan komputer, matikan iPhone, matikan semuanya dan ciptakan suasana hening. Tim Ferriss menulis salah satu buku terbaik judulnya The 4-Hour Work Week.
Ketika menulis buku ini, ia bekerja selama 14 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, memeriksa dan menjawab email. Pada saat penulisan bukunya selesai, ia memeriksa emailnya sekali dalam seminggu dan penghasilannya menjadi 3 kali lipat. Ia menghabiskan waktu 3 atau 4 bulan untuk berlibur setiap tahunnya. Ia berjalan-jalan keliling dunia. Ia mempelajari hal-hal baru dan berbagai bahasa baru. Ia tidak pernah memperoleh uang sebanyak sekarang dalam hidupnya, dan ia memeriksa emailnya hanya 1 kali seminggu. Ia menjelaskan proses untuk memasang asisten virtual atau asisten eksekutif. Ia memiliki asisten virtual di Filipina, dan semua emailnya masuk ke asistennya. Ia memiliki daftar pertanyaan yang paling sering diajukan, sehingga ketika orang menulis email untuk menanyakan hal ini, asistennya tinggal menyambungkan mereka pada jawaban yang sudah dibuat. Jika ada hal yang sangat mendesak, asistennya akan mengirimnya kepadanya di belahan dunia manapun ia sedang berada. Dan ia mengatakan bahwa dari waktu ke waktu, kondisi sangat mendesak yang tidak bisa ditangani oleh asistennya semakin berkurang dan berkurang. Mungkin sekali setiap 1 minggu, ia menghasilkan lebih banyak uang daripada yang pernah ia peroleh dalam hidupnya. Dan ia hanya memeriksa email seminggu sekali. Anda bisa mempertimbangkan untuk melakukannya juga. Orang mungkin akan mengatakan, saya tidak bisa melakukannya. Saya terbang dari Los Angeles ke Frankfurt besok. Saya akan berada di pesawat selama 15 jam. Saya tidak akan bisa memeriksa email selama 15 jam. Dan Anda tahu, dunia akan terus berputar. Tak ada hal serius terjadi. Semuanya baik-baik saja. Makanlah sarapan yang bergizi. Ada sebuah ungkapan yang sangat bagus. Awal yang baik adalah setengah dari perjuangan. Ibu kita mengatakan bahwa sarapan adalah waktu makan paling penting dalam sehari. Karena makanan yang kita konsumsi di pagi hari memberi energi yang kita perlukan untuk menjalani kehidupan hari itu. Sama seperti memulai perjalanan dengan tangki bahan bakar kosong, ketika bangun di pagi hari, tangki kita kosong, kadar glukosa dalam darah kita rendah sehingga kita harus mengisi tangki. Dan dengan apa kita memenuhi tangki akan sangat menentukan kualitas hari yang kita jalani. Beberapa tahun lalu, seseorang bernama Barry Sears menulis sebuah buku berjudul The Zone. Buku itu menjadi salah satu buku bestseller mengenai diet dalam sejarah. Buku ini mengubah hidup banyak orang. Ia mengatakan bahwa semua makanan yang kita makan adalah bahan kimia. Setiap bahan kimia memiliki efek samping. Jika kita mengonsumsi minuman ringan atau minuman energi atau makan roti panggang atau daging bacon, semuanya memiliki efek samping. Maka konsumsilah makanan yang paling memiliki keseimbangan sempurna untuk bisa menghasilkan tingkat energi paling tinggi untuk waktu paling lama, yaitu makanan yang mengandung protein. Maka makanlah telur di pagi hari, tetapi jangan makan roti panggang atau roti bagel. Salah satu aturan untuk sukses adalah kurangi 3 racun putih, gula, tepung, dan garam. Rata-rata orang Amerika mengonsumsi sekitar 9 atau 13 kg garam dalam pola makan tahunan mereka, dan mereka tidak memerlukan yang lain. Mereka mengonsumsi garam yang ada dalam permen dan minuman ringan. 1 kotak minuman ringan Coke memiliki kandungan gula sekitar 12 sendok makan. Epidemi obesitas yang kita hadapi sekarang disebabkan orang-orang mengonsumsi terlalu banyak minuman ringan. 1 gelas besar minuman karbonasi Suplai mengandung hampir 1 cangkir gula. Tentu saja ini menyebabkan kandungan gula dalam tubuh terus meningkat, sehingga angka obesitas di Amerika saat ini mencapai 36%. Kita adalah orang-orang paling gemuk di dunia, hingga sebuah ungkapan datang dari Harvard, Porcus Americanus, babi gemuk Amerika. Ketika saya ke Eropa, saya hampir berbicara tentang pola makan yang baik, tetapi tidak ada orang gemuk di antara audiens, sehingga saya mengatakan, sepertinya saya akan melewatkan bahasan tentang pola makan. Anda semua tidak memerlukannya. Mulailah dengan pola makan tinggi protein, yaitu telur dan karbohidrat kompleks, yaitu buah-buahan dan sayuran. Jenis makanan itu akan memberi Anda cukup energi untuk bekerja selama 5 jam tanpa istirahat. Pada saat makan siang, makanlah salad dengan protein. Jangan makan salad dengan karbohidrat. Jangan makan roti, kue kering, cake, minuman ringan, atau lainnya.
hanya salad dan protein. Bisa salad dengan ikan, salad dengan bistik daging, salad dengan daging ayam, atau jika ada vegetarian, bisa dengan tahu. Makanan jenis itu akan memberi kita energi tinggi untuk 5 jam berikutnya dan tidak akan menyebabkan kantuk menjelang sore. Orang-orang akan memasuki keadaan kelelahan di sore hari. Di negara-negara utara, ada waktu untuk istirahat siang. Mereka tidur selama 2 jam karena mereka makan banyak pasta, biji-bijian, dan tortilla pada saat makan siang. Tetapi jika kita hanya makan protein dan karbohidrat kompleks untuk sarapan dan makan siang, kita akan memiliki tingkat energi tinggi, indeks glikemik kita akan tinggi, dan otak kita akan berfungsi secara maksimum sepanjang hari. Jika bisa melakukan kebiasaan ini, kita akan 2 kali lebih produktif dibanding orang di sebelah kita yang baru kembali dari istirahat siang dengan mengonsumsi makanan berat, sehingga otaknya tidak berfungsi sepenuhnya atau tidak berfungsi dengan baik. Saat ini banyak perusahaan mulai mengembangkan ruang tidur di kantor, sehingga ketika pekerjaannya kembali dari makan siang, setelah 1 jam mereka bisa pergi tidur, karena lanjut bekerja pun tidak akan banyak berarti. Mereka sangat kelelahan. Selanjutnya, kita akan bicara tentang pola makan rendah karbohidrat. Berry Research menemukan bahwa jika kita mencampur karbohidrat seperti roti, kue kering, pasta, nasi, bahkan kentang dengan protein, maka karbohidrat itu akan menyebabkan tubuh melepaskan zat alkali untuk memecahnya, dan protein akan menyebabkan tubuh melepas zat asam untuk memecahnya. Jika kita makan siang dengan protein dan karbohidrat, tubuh kita akan mengeluarkan zat alkali dan zat asam ke dalam perut untuk memecahkan makanan yang masuk. Dan apa yang kita pelajari pada saat awal belajar kimia, zat asam dan alkali akan saling menetralkan, sehingga proses pencernaan makanan akan berhenti. Tubuh kita akan masuk ke dalam kondisi sangat darurat dan mengatakan perlu lebih banyak darah di bagian perut, sehingga darah akan mengalir ke bagian perut untuk memecah makanan. Kemudian kita akan mulai bersendawa, perut terasa kembung, dan darah di bagian-bagian otot utama akan berkurang. Begitu juga di kaki dan tubuh bagian atas, juga di otak. Kita akan mulai merasa mengantuk dan tidak fokus. Itu sebabnya dikatakan bahwa jangan pernah pergi berenang 1 jam setelah makan, karena proses pencernaan makanan akan menarik darah dari otot-otot kita, sehingga kita bisa mengalami kram dan bahkan tenggelam. Karenanya, jika kita bisa mendisiplinkan diri untuk makan lebih banyak protein dan buah-buahan serta sayuran segar agar kita akan memiliki energi tinggi sepanjang hari, maka jadikanlah hal itu sebagai kebiasaan. Selanjutnya, dalam bekerja, fokuslah pada yang menjadi kekuatan kita dan delegasikan hal-hal yang menjadi kelemahan kita. Sebagaimana konsep 3 besar atau hukum yang 3 yang sudah kita bicarakan sebelumnya. Ingatlah, hukum yang 3 menyatakan bahwa ada 3 hal yang jika kita lakukan akan memberi kontribusi nilai 90% pada apapun yang kita kerjakan. Salah satu kunci sukses utama adalah melakukan pekerjaan 3 besar kita. Saya telah bekerja dengan lebih dari 1.000 entrepreneur selama 7 tahun. Saya bekerja dengan mereka secara intim selama 1 hari penuh setiap 3 bulan. Beberapa di antaranya menemui saya kembali setelah 2 atau 3 tahun. Saya selalu memadatkan aktivitas di awal program. Saya sangat yakin mereka bisa mendapat penghasilan 2 kali lipat sehingga mereka tidak akan meminta biaya pelatihannya dikembalikan. Dalam materi yang saya dapatkan ini, kami berbicara tentang 10 tujuan, juga tentang ide 3 besar, dan saya membantu mereka menemukan 3 besar mereka. Ada seseorang eksekutif puncak yang mengikuti pelatihan ini. Saya mengajarkan ide menuliskan 10 tujuan dan hukum yang 3. Pelatihan ini adalah program 1 hari penuh, tetapi pada pukul 2 siang, ia bangun, mengambil tasnya dan meninggalkan ruangan. Saya menyusulnya keluar dan bertanya, "Tom, Anda mau kemana?" Ia menjawab, "Saya sudah selesai." Saya katakan, "Saya memberi jaminan tanpa syarat untuk program ini." Ia berkata,
Saya bukan mau meminta jaminan itu. Saya sudah menggunakan uang saya untuk sesuatu yang berharga. Dua konsep hidup, menuliskan tujuan, memilih tujuan paling penting dan mengerjakannya setiap hari, dan mempraktikkan hukum yang tiga. Saya akan menggandakan penghasilan saya pada akhir bulan ini. Hanya dengan menjalankan dua konsep itu, saya tidak perlu mendengar yang lainnya lagi. Dan ia membuktikan ucapannya. Penghasilannya menjadi 3 kali lipat dan 4 kali lipat. Dan pada tahun-tahun berikutnya ia menjadi jutawan besar dan pensiun dini. Hanya dengan menetapkan tujuan dengan jelas, memiliki satu tujuan besar dan fokus mengerjakan tiga besar. Maka ketika pergi bekerja, fokuslah pada tiga besar tugas Anda. Tanyakan pada diri sendiri apa kekuatan dan kelebihan kita. Orang-orang yang memiliki potensi memiliki jauh lebih banyak kekuatan daripada kelemahan. Maka salah satu hal yang paling penting yang harus dilakukan adalah melakukan tiga besar dengan semakin baik. Sesungguhnya ada tiga aturan dalam mengerjakan tugas tiga besar kita. Pertama, lakukanlah lebih sedikit pekerjaan, jangan mengerjakan terlalu banyak hal. Seperti kami katakan sebelumnya, kita tidak bisa mengontrol hidup kita, kecuali kita bisa berhenti melakukan hal-hal kecil. Kita sudah berbicara tentang tugas A versus tugas B. Berhentilah mengerjakan tugas B. Yang kedua, gunakan lebih banyak waktu untuk mengerjakan tugas tiga besar. Lakukan sepanjang hari, jangan lakukan hal lain kecuali tugas tiga besar kita, sampai semua peluang habis, yang mungkin tidak akan pernah terjadi. Ketiga, salah satu keahlian paling penting untuk sukses adalah menjadi semakin baik dalam mengerjakan tiga tugas paling penting yang kita miliki. Menjadi lebih baik dalam mengerjakan apapun adalah penghemat waktu paling baik. Saya bekerja dengan orang-orang di bidang penjualan, manajemen, kepemimpinan, dan pemasaran. Saya telah membantu mereka mengidentifikasi tiga hal paling penting yang harus mereka lakukan, lalu mengembangkan program pembelajaran untuk masing-masing ketiganya. Mereka secara literal meningkatkan penghasilan hingga 10 atau 20 kali lipat dalam beberapa tahun berikutnya dengan memfokuskan diri untuk melakukan sebaik-baiknya tiga hal paling penting yang harus mereka lakukan. Karena satu-satunya hal yang ada di antara kita dan pencapaian luar biasa kita adalah kecakapan-kecakapan tambahan. Tetapkan tekad untuk berada di 10% posisi puncak pada masing-masing ketiga bidang ini. Keluarkan biaya beberapa pun, jangan berhenti, lakukan apapun untuk mencapainya. Berikut adalah sebuah poin bagus. Dr. Andres Erisken di University of Florida telah melakukan riset selama 25 tahun dalam apa yang disebutnya kinerja terbaik elite performance, dan hasil kerjanya sudah digunakan oleh banyak orang. Ia adalah orang yang menemukan ide bahwa diperlukan waktu 7.000 jam untuk bisa mencapai kinerja terbaik. Namun demikian, riset lanjutan membuktikan bahwa jika kita memiliki bakat atau kemampuan alami untuk keahlian atau bidang tertentu, kita bisa mencapai kinerja terbaik yang ada di posisi puncak 5% atau 10% hanya dalam waktu 1 atau 2 bulan. Hanya dalam waktu 1 atau 2 tahun. Tidak butuh waktu sampai 7 tahun jika kita sudah memiliki kemampuan alami untuk bidang tersebut. Riset ini juga menyoroti masalah pendapatan dan mobilitas sosial ekonomi. Seperti dibicarakan Edward Banfield dari Harvard, sebuah pertanyaan diajukan, mengapa sebagian orang berpenghasilan sangat tinggi dibanding yang lain. Para peneliti ini memperhatikan para eksekutif puncak di perusahaan-perusahaan Fortune 500. Tahun kemarin, para eksekutif puncak ini memiliki pendapatan rata-rata masing-masing 10,3 juta dolar. Para CEO ini rata-rata memiliki penghasilan 301 kali pendapatan rata-rata pekerja di perusahaannya. Mereka semua memulai karir dari posisi yang sama, lalu mereka mulai berlari seperti pelari maraton, dan setelah beberapa tahun, sebagian dari mereka mulai menemukan jalannya, jalan menuju percepatan penghasilan.
Mayoritas dari mereka, 80% atau lebih, tetap berada di posisi menengah, dengan penghasilan rata-rata dan sebagian kecil lainnya jauh tertinggal di belakang. Mereka yang kemudian menjadi masyarakat kelas bawah dan kelas bawah lapisan bawah, mereka tidak berhasil karena banyak hal. Kemudian para peneliti ini memperhatikan orang-orang yang berhasil berada di posisi puncak, aturan 80/20 menjadi nyata. Sebagian orang memasuki posisi puncak 20%, di mana mereka berpenghasilan lebih besar dari 80% orang-orang yang berada di posisi bawah. Tetapi kemudian terbentuk 20% posisi puncak dari 20% posisi puncak pertama, yaitu 4% posisi puncak. Orang-orang ini berpenghasilan sekitar 32 kali rata-rata orang yang berada 80% posisi bawah. Lalu, para peneliti ini memperhatikan orang-orang yang berada di 20% posisi puncak dari 20% posisi puncak dari 20% posisi puncak, yaitu 0,4% posisi puncak yang memiliki penghasilan lebih dari 50 kali rata-rata orang yang berada di 80% posisi bawah. Dan mereka semua memulai dari awal, sehingga para peneliti ini mempertanyakan bagaimana cara mereka mencapai semua ini. Para peneliti memeriksa catatan riwayat pekerjaan dan tinjauan kinerja mereka selama bertahun-tahun dari beberapa perusahaan berbeda, dan mereka menemukan strategi kunci. Strategi ini memiliki nilai yang setara dengan keseluruhan program ini. Ketika mereka memperoleh pekerjaan pertama, mereka masih muda, berusia sekitar 20 atau 21. Ada yang berasal dari universitas bagus, ada yang berasal dari universitas biasa saja, atau tidak kuliah sama sekali. Ketika memperoleh pekerjaan pertama, mereka menemui atasannya dan mengajukan pertanyaan, "Saya sungguh-sungguh ingin memiliki arti di perusahaan ini. Keahlian apa yang sangat membantu saya untuk memberikan kontribusi terbaik di perusahaan ini?" Atasannya menjawab, "Jika kamu memiliki kemampuan yang sangat baik dalam hal ini, atau sangat baik dalam hal itu akan meningkatkan nilai dirimu. Itu juga akan sangat bermanfaat untuk kami." Maka, mereka memutuskan untuk mendalami suatu keahlian tertentu, seperti seorang penembak jitu, satu tembakan untuk satu mangsa. Mereka menuliskan hal itu sebagai tujuannya dan mengatakan, "Saya menjadi yang terbaik dalam keahlian ini pada tanggal sekian." Mereka membuat daftar segala hal yang mereka pikir bisa dilakukan untuk mempelajari keahlian itu, buku-buku yang bisa mereka baca, kursus yang bisa mereka ikuti. Sebagian di antara mereka mau membayar biaya untuk berpergian ke luar negeri untuk mengikuti kursus-kursus itu. Mereka mengambil cuti tanpa gaji. Jika mereka merasa belajar kepada seorang ahli selama 2 atau 3 hari bisa memberi mereka keuntungan, mereka mendengarkan program audio di mobil, ketika bekerja, ketika berjalan. Mereka menonton program-program terbaik di YouTube yang berisi pembicaraan para ahli dalam bidang mereka. Sebagian dari mereka bangun setiap pagi untuk melihat TED Talks dari seorang ahli tingkat dunia. Sekarang ini banyak terdapat satu series penuh TEDx atau sub TED Talks yang juga tersedia di YouTube, yaitu video dengan durasi 20 menit yang berisi pembicaraan seorang ahli yang memberikan ide-ide yang terbaik tentang suatu subjek bahasan penting. Mereka fokus mempelajari suatu subjek tertentu sampai seseorang mengatakan, "Kamu sangat baik di bidang itu." Itu akan menjadi tanda bagi mereka untuk berpindah ke subjek berikutnya. Mereka lalu akan fokus pada subjek berikutnya dan terus mengupayakan yang terbaik di bidang itu sampai seseorang mengatakan kepada mereka bahwa mereka baik di bidang itu. Berapa jam mereka habiskan untuk melatih keahlian ini? Para peneliti menemukan bahwa rata-rata orang menghabiskan 2 jam per malam, 5 malam dalam 1 minggu. Kisah yang sama dengan yang saya alami. Saya tidak menyadari kalau riset itu mendukung kebenaran atas apa yang saya alami. Tetapi ketika saya masih muda dan belum menikah, saya tidak pernah pergi ke bar. Saya langsung pulang, mempelajari sesuatu, membaca, mencatat, karena saya memang senang belajar. Saat berada di sofa,
Saat berada di Sofia, Bulgaria beberapa minggu lalu, saya mengatakan, "Maaf, saya orang baru di sini. Di sini 1 minggu, ada berapa jam?" Semua audiens terdiam lalu pecah tawanya. Saya berkata, "Anda memiliki 168 jam per minggu. Dapatkah Anda menggunakan 10 jam dari waktu yang Anda miliki untuk menjadikan diri Anda salah satu orang dengan bayaran paling tinggi dan paling sukses di bidang Anda? Jika Anda bisa melakukannya, kesuksesan hampir pasti menjadi jaminan bagi Anda." Dan para CEO dari perusahaan Fortune 500 ini semuanya menggunakan strategi yang sama. Mereka mempelajari satu keahlian kunci setiap saat, meski butuh waktu 1 bulan, 3 bulan, 1 tahun, atau bahkan lebih lama. Mereka fokus pada keahlian itu, membaca, belajar, berbicara, dan mencari masukan dari orang lain sampai bisa menguasainya. Albert Einstein mengatakan, "Kekuatan terbesar di dunia adalah bunga majemuk." Bunga majemuk, compound interest, tumbuh secara eksponensial, persentase atas persentase atas persentase. Dalam mempelajari keahlian berlaku hal yang sama. Jika kita mempelajari suatu keahlian, lalu mempelajari keahlian lain, hal ini akan memungkinkan kita untuk menggunakan keahlian pertama dengan lebih baik dan mungkin menciptakan lebih banyak peluang untuk menggunakannya. Jika kita mempelajari kecakapan ketiga, hal ini akan melipat gandakan 2 keahlian pertama kita. Jika kita mempelajari keahlian keempat dan kelima, semua keahlian kita akan saling melipat gandakan keahlian lainnya. Bayangkan sebuah piramida terbalik. Titik awal kita berada di ujung paling bawah. Jika kita terus belajar, maka piramida ini akan semakin tinggi dan semakin melebar, semakin tinggi dan semakin melebar, sampai kemudian kita bisa menghasilkan 10, 20, 50 kali lipat dari yang diperoleh orang kebanyakan. Semua orang bisa melakukan ini. Mulai saat ini, semua orang bisa mengatakan, "Mulai sekarang, saya akan mencurahkan waktu 2 jam sehari untuk mempelajari keahlian baru." Kita bisa memulai dengan mendengarkan program-program audio di iPhone dalam perjalanan ke tempat kerja. Kita bisa membaca selama 30 sampai 60 menit setiap pagi sebelum mulai melakukan aktivitas lain. Kita bisa melihat video-video YouTube atau TED Talks. Kita bisa mendengarkan dan melihat film-film dokumenter atau membaca sesuatu pada sore hari. Lakukan itu sebagai ritual. Luangkan waktu 2 jam per hari, 5 hari dalam seminggu. Hal ini akan memberi Anda jaminan untuk menjadi orang paling sukses dalam generasi Anda. Dan berkata, "Dan ritual paling akhirnya apa?" Brian menjawab, "Ritual terakhir adalah menyadari bahwa tidak ada kesenangan dalam benda dan pencapaian apapun. Tak ada kesenangan dalam uang, mobil, kapal motor, tak ada kesenangan dalam kehormatan dan penghargaan, karena semuanya akan hilang bersamaan dengan berhentinya tepuk tangan dan kosongnya ruangan, dan tinggal kita yang berdiri sendirian." Saya pernah mengisi seminar di mana saya mendapat standing ovation dari 5.000 orang. Saya lalu menunggu dan semua orang setelah itu meninggalkan ruangan. Saya sendirian di sebuah auditorium dengan kapasitas 5.000 orang. Mereka semua melupakan kita dan mereka sekarang sedang berpikir tentang makan malam mereka. Hanya ada sangat sedikit kesenangan dalam suatu pencapaian, kecuali kesenangan yang sangat singkat. 80% dari semua kesenangan dalam hidup berasal dari hubungan kita dengan orang lain, dari interaksi kita dengan orang lain, dari perbincangan, kebersamaan, tawa, menjadi bagian dari kehidupan orang lain, membesarkan anak, melihat mereka tertawa, dan melakukan sesuatu untuk pasangan. Maka ketika kita sedang bersama keluarga, hadirlah bersama mereka sepanjang waktu. Ketika berada di tempat kerja, bekerjalah di sepanjang waktu kerja. Tetapi ketika sedang bersama keluarga, hadirlah bersama mereka di sana. Hadir di sana, hadir bersama mereka artinya tubuh, pikiran, dan hati kita berada di sana.
Artinya, tubuh kita berada di sana, di dekat mereka. Kita berada bersama orang lain hanya ketika kita bertatapan muka dengan orang tersebut, bukan ketika mereka berada di lantai bawah, atau ketika kita di ruang tengah dan mereka memasak, atau ketika kita menonton televisi, kita bersama mereka ketika kita berhadapan muka dengan orang itu. Dan hal paling penting dalam kebersamaan ini adalah mengajukan pertanyaan, bukan berceramah tentang apa yang kita kerjakan sepanjang hari. Ajukan pertanyaan tentang apa yang mereka lakukan dan bagaimana keadaan mereka. Lalu dengarkan jawabannya dengan penuh perhatian. Inilah bentuk hubungan paling tinggi, ketika kita meluangkan waktu untuk mendengarkan, mengajukan pertanyaan, dan bersikap sabar menghadapi orang. Satu-satunya cara agar Anda bisa meningkatkan nilai suatu hubungan adalah dengan meluangkan lebih banyak waktu di dalamnya. Lebih banyak waktu artinya waktu untuk saling menghadirkan tubuh dan jiwa. Matikan televisi, bicarakan bersama perihal makan malam keluarga. Para peneliti di Harvard melakukan studi bertahun-tahun lalu sebelum saya memiliki anak pertama dan menemukan bahwa karakter anak dibentuk oleh percakapan di meja makan malam keluarga. Hal ini adalah variabel tunggal paling penting yang menentukan akan menjadi seperti apa anak-anak itu ketika dewasa. Saya berpikir, wow, maka saya menerapkan pada anak-anak saya bahwa ketika kita semua harus makan malam bersama. Ketika mereka masih sangat muda, kami makan malam bersama hampir setiap kali saya berada di rumah. Jika saya tidak di rumah, jika saya berpergian, mereka akan malam bersama ibunya. Dan mereka semua berbicara tentang apa yang mereka kerjakan hari ini. Jangan pernah nyalakan televisi selama waktu berkumpul dengan keluarga, karena mata manusia akan selalu bergerak ke arah rangsangan yang lebih menarik, dan itu adalah televisi. Maka, matikan televisi jika kita pulang dan anggota keluarga berada di rumah atau mereka pulang. Matikan televisi jika saya sedang mengerjakan sesuatu dan salah seorang anggota keluarga menghampiri. Saya akan menghentikan pekerjaan saya akan meninggalkan semuanya. Saya meletakkan bahan bacaan saya di samping dan saya fokus kepada mereka, seolah saya tidak akan pernah bertemu mereka lagi. Gary Smalley adalah seorang guru yang hebat. Ia seorang konselor dan ia membuat salah satu program televisi pertama dengan penjualan sangat sukses. Tentu hubungannya dengan orang lain. Ia menceritakan kisah ini. Bayangkan Anda sedang berjalan-jalan dan Anda melihat seseorang berjalan ke arah Anda yang ternyata teman sekolah 10 tahun atau 20 tahun lalu. Anda tidak pernah bertemu dengannya selama 10 atau 20 tahun itu, dan Anda seketika teringat segala hal pada masa itu. Ia dulu adalah teman baik Anda. Anda dulu berkencan dan pergi pesta dengannya. Orang itu semakin dekat dan ia melihat Anda. Anda menyapanya, "Hei, itu kamu, itu kamu." Wah, kejutan sekali. Anda memeluknya dan berkata, "Halo, apa kabar? Kemana saja selama ini? Apa yang kamu lakukan? Bagaimana keadaanmu? Apa kamu bekerja? Di mana kamu tinggal?" Anda bercakap-cakap dengan antusias dan mungkin berjanji untuk bertemu kembali. Kemudian sambil berlalu, Anda berpikir, wow, ini menyenangkan. Anda tersenyum karena bertemu teman lama di sekolah dulu. Lalu Anda pulang, masuk ke dalam rumah dan berkata, "Ada apa? Ada apa untuk makan malam? Mana remote TV?" Poin yang ingin ditunjukkan Gary Smalley adalah kita bertemu seseorang yang sudah 20 tahun tidak bertemu dan mungkin tidak pernah akan bertemu lagi sepanjang sisa hidup kita. Kita memperlakukan orang itu seolah ia ada orang paling penting di dunia, ketika orang paling penting di dunia sesungguhnya adalah orang-orang yang ada di rumah. Maka ketika kita pulang dan bertemu keluarga kita, tatap mereka baik-baik dan katakan kepada diri sendiri, "Itu kamu, oh Tuhanku, itu kamu." Kita merasa senang, kita tersenyum, kita merasa bahagia. Kita memeluk mereka dan mengatakan kepada mereka betapa kita mencintai mereka. Katakan kepada mereka betapa bahagia kita melihat mereka. Saya mempelajari hal ini 35 tahun lalu, ketika saya baru mempunyai anak pertama
dan saya telah mempraktikannya pada semua anggota keluarga saya sejak saat itu. Ketika anak-anak saya menikah, saya mempraktikannya pada pasangan mereka. Saya memeluk mereka, saya bahagia melihat mereka dan tersenyum. Setelah mereka memiliki anak, yaitu cucu-cucu saya, kapanpun mereka datang, saya mempraktikkan hal yang sama pada mereka. Oh, itu kamu, itu kamu. Saya menghentikan semua yang sedang saya kerjakan. Ketika kita melakukan hal kecil ini, memperlakukan semua anggota keluarga dengan "Wow, itu kamu." Setiap kali bertemu mereka, kita akan memiliki kehidupan paling menakjubkan yang bisa kita bayangkan, dan semua hal lainnya akan begitu berharga. Dan berkata, sebuah resep untuk hidup secara penuh yang sangat hebat. Brian, kita telah melalui sebuah perjalanan panjang dalam program ini, dan Anda memberikan begitu banyak nilai ke dalam program ini, lebih dari yang bisa diperoleh banyak orang dalam 10 program seminar. Sebagai penutup, tolong berikan rangkuman mengenai apa yang Anda coba capai dalam program ini, di samping tentang memotivasi, dan tolong berikan saran terbaik Anda untuk pembaca, untuk bekal mereka bergerak dalam perjalanan mereka menuju kehidupan yang sukses, bahagia, dan bermakna secara penuh. Brian menjawab, saya biasanya mengakhiri seminar saya dengan apa yang saya sebut rahasia sukses untuk abad ke-21. Ada 3 atau 4 poin penting. Pertama, hidup kita menjadi lebih baik hanya jika kita menjadi lebih baik. Tidak ada batasan seberapa jauh kita bisa menjadi jauh lebih baik. Satu-satunya batasan adalah imajinasi kita. Karena imajinasi kita tak terbatas, maka kita bisa menjadi lebih baik dan semakin lebih baik di sepanjang hidup kita. Salah satu motivasi paling baik di antara semua motivasi menurut semua buku, artikel, dan studi psikologi yang dilakukan saat ini adalah perasaan menjadi lebih baik. Orang bekerja di sebuah perusahaan karena mereka merasa mereka akan menghasilkan perbaikan dalam kehidupan dan karir mereka di sana. Orang merasa termotivasi di sebuah perusahaan karena mereka merasa mereka bisa menjadi lebih baik, mempelajari hal-hal baru, mencapai hal-hal baru. Mereka mau bekerja untuk jumlah uang yang lebih sedikit karena mereka merasa bahagia. Mereka merasa seperti pemenang setiap hari. Setiap kali kita mempelajari dan melakukan hal baru, kita merasa seperti seorang pemenang. Kita merasa bahagia, itu sebabnya belajar terus-menerus sangatlah penting. Aturan kedua, tidak penting dari mana kita berasal. Yang lebih penting adalah kemana kita akan menuju. Hampir semua ketidakbahagiaan di dunia saat ini berasal dari pikiran dan percakapan tentang masa lalu yang membuat orang-orang merasa marah, sedih, atau tidak bahagia. Salah satu aturan penting dalam hidup adalah jangan pernah khawatirkan sesuatu yang tidak bisa kita ubah. Dan kita tidak bisa mengubah masa lalu. Kita hanya bisa belajar dari masa lalu. Mengambil tanggung jawab sejenak, mengambil tanggung jawab sebanyak mungkin dan terus bergerak. Kita akan menemukan bahwa pemimpin, yaitu 10% pria dan wanita yang ada di posisi puncak dalam masyarakat kita, sangat berorientasi pada masa depan. Mereka selalu berpikir tentang masa depan. Kita menjadi apa yang kita pikirkan. Para pemimpin berpikir tentang masa depan. Mereka berpikir tentang kemana mereka menuju. Mereka berpikir tentang apa yang mereka inginkan dan bagaimana mendapatkannya. Mereka berpikir tentang tujuan-tujuan mereka, tindakan, memikirkan sesuatu tentang ingin menjadi seperti apa kita, apa yang ingin kita lakukan atau miliki, akan membuat kita bahagia. Hal itu akan memberi kita energi, membuat kita lebih kreatif, membuat kita lebih menyenangkan, dan itu memicu pelepasan endorfin di otak. Semua itu adalah hal yang baik. Prinsip penting ketiga adalah bahwa kita bisa belajar apapun yang perlu kita pelajari untuk bisa mencapai tujuan apapun yang kita tetapkan untuk diri kita. Ketika saya mengetahui prinsip ini pertama kali pada usia 23, saya dalam keadaan miskin, tinggal di rumah susun untuk masyarakat tidak mampu.
dan mengenakan sepatu bolong. Saya tidak punya uang, saya tidak punya masa depan, dan tidak berpendidikan. Saya tidak punya pengalaman. Saya kemudian menemukan prinsip ini, dan hidup saya berubah selamanya. Saya bisa mempelajari apapun yang perlu saya pelajari. Sejak saat itu, saya begitu bergairah belajar. Semakin banyak belajar, semakin banyak hal yang bisa kita pelajari. Semakin banyak belajar, semakin kita pintar. Karena kita mengaktifasi lebih banyak sel dalam saraf. Ketika kita mengaktifasi sel-sel itu, mereka akan saling berhubung satu sama lain. Sel-sel yang diaktifasi bersama akan saling terhubung bersama. Semakin kita mengaktifkan sel-sel otak kita dengan mempelajari hal-hal baru, semakin banyak hubungan sel saraf terbentuk di otak, sehingga kita semakin pintar dan semakin pintar. Biasanya, satu-satunya hal yang ada di antara di mana posisi kita berada saat ini dan di mana kita ingin berada nanti adalah pengembangan keahlian baru. Kadang saya bertanya kepada audiens saya, jika kita punya tongkat ajaib dan dalam semalam kita bisa benar-benar menguasai suatu keahlian, keahlian apa yang paling bisa membantu Anda melipat gandakan penghasilan Anda? Mereka lalu menuliskan dan mendiskusikannya. Ketika mereka berdiskusi, ruangan menjadi gaduh, semua orang berbicara dan tertawa. Setelah selesai, saya melanjutkan, saya akan menunjuk dua hal. Pertama, hal baiknya adalah bahwa semua keahlian bisa dipelajari. Keahlian apapun yang menuntut Anda paling bisa membantu melipat gandakan penghasilan Anda, bisa Anda pelajari. Semua orang yang menguasai keahlian itu, saat ini, pada mulanya tidak menguasainya. Kedua, Anda mungkin hanya berjarak satu keahlian saja dari kondisi yang bisa melipat gandakan penghasilan Anda. Dan sekarang Anda tahu keahlian apa itu. Maka tuliskan keahlian itu sebagai tujuan, buat perencanaan, atur perencanaan, lakukan langkah pertama, dan kerjakan setiap hari. Tidak ada yang bisa menghentikan Anda untuk mencapai kesuksesan yang telah ditetapkan untuk Anda. Dan berkata, Brian, saya belajar begitu banyak. Saya ingin mendorong semua orang agar jangan hanya membaca buku satu kali. Bacalah buku ini berulang-ulang. Pengulangan adalah ibu kandung dari keahlian. Semoga kesuksesan menyertai Anda semua. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak karena kalian telah mendengarkan audiobook ini sampai akhir. Ya, ini merupakan akhir dari buku ini. Saya berharap kita semua bisa mendapat banyak manfaat dari buku ini dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ngomong-ngomong, audiobook oleh Audio Inspirasi sudah ada dalam bentuk podcast yang kalian semua bisa dengar melalui aplikasi Spotify. Jika kalian ingin mendengarkan audiobook versi podcast, kalian bisa mendengarkannya di Spotify dengan cara klik link yang ada di description box. Terima kasih banyak, sampai jumpa di next audiobook selanjutnya.